Baik, di sini kita mulai saja untuk diskusi kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Dr. Helius Daya selaku narasumber utama. Yang saya hormati Bapak Iwan Rombani sebagai pemantik diskusi, serta seluruh peserta forum Zoom yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya forum diskusi kali ini yang mengangkat tema integritas bukan pilihan tapi keharusan. Topik ini sangat relevan khususnya bagi kita di Bawaslu, lembaga yang dituntut untuk menjaga netralitas di segala lini, baik dalam pengambilan kebijakan, relasi kelembagaan maupun dalam sikap dan tindakan personal. Di sini kita ada aturan teknis sebelum masuk ke inti acara. Selama pemaparan langsung, mohon peserta menonaktifkan mikrofon. Suara di mana itu? Pertanyaan dapat disampaikan melalui raise hand nanti dikala kita sudah buka sesi pertanyaan. Sebelum kita masuk ke inti materi utama, mari kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan pemantik diskusi Bapak Iwan Rombani yang akan memberikan pengantar sekaligus kerangka awal atas tema kita hari ini, integritas bukan pilihan tapi keharusan. Khususnya dalam konteks menjaga netralitas dan mencegah konflik kepentingan di internal Bawaslu. Kepada Bapak Iwan, apakah sudah siap? Ya, baik. Silakan aja. Sudah coba saya tampil. Kami persilahkan Pak Iwan untuk. Baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Pak Helius, beserta sahabat-sahabat semua, peserta diskusi. Ini merupakan minggu kedua kegiatan mingguan ngobrol Kamis. Untuk kesempatan kedua ini kita mengambil tema integritas sebuah keharusan bukan pilihan. Ketika kita berbicara terkait dengan integritas, mengapa ini penting? Karena sebagai penyelenggara pemilu, tentu bisnis proses yang kita kelola adalah kepercayaan publik. Sehingga semakin besar kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu, maka tentu akan semakin besar pula kualitas dari pekerjaan kita. Secara internal, Bawaslu Republik Indonesia merumuskan visinya untuk 2022 sampai 2027 itu adalah menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Nah, konteks terpercaya ini hanya mungkin bisa dilakukan dengan baik apabila ada nilai-nilai integritas yang melekat di jajaran penyelenggara pemilu. Ada keprihatinan sebenarnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ya, walaupun dari tahun ke tahun semakin baik, saya hendak mereview kurang lebih sejak tahun 2007 sampai
2013, ya pada saat itu Sulawesi Tenggara ini merupakan satu provinsi yang masuk sebagai 5 besar pelanggar kode etik di dataran penyelenggara dengan isu utama ya adalah kurangnya integritas selain netralitas. Misalnya kita mencatat bahwa pernah ada satu penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diberhentikan kelimanya. Kemudian banyak penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota juga diberhentikan. Nah, proses berjalan, terjadi perbaikan hingga sekarang. Hingga sekarang kita berbicara data per hari ini untuk yang di jajaran pengawas termasuk terbaik. Karena sampai hari ini untuk yang berada di jajaran pengawas pemilu, sanksi tertinggi yang diberikan oleh DKPP kepada pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara itu adalah pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian dari jabatan Kordip. Ya. Sementara di KPU ada pemberhentian tetap dari penyelenggara pemilu. Kemudian ada beberapa penyelenggara pemilu yang mendapat peringatan keras terakhir. Nah, sehingga rasa-rasanya melalui diskusi ini, ya, ini kan tidak ada yang lain ini ya, tidak ada orang lain maksud saya. Ini sesama kita semua. Nah, kita menampilkan narasumber kita Pak Elius, ya, orang yang cukup lama sebenarnya di dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan dalam tanda kutip Pak Elius ini rasanya tepat untuk bercerita terkait dengan integritas karena beberapa kali Pak Elius ini diadukan ke DKPP dan sampai sekarang Pak Elius ini masih menjadi penyelenggara pemilu. Artinya secara etik ya tidak ada yang bermasalah dengan Pak Elius bahwa pekerjaannya sering diragukan, iya, terbukti dilaporkan ke DKPP. Tetapi setelah diuji ternyata Pak Elius selamat, masih tetap menjadi penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Alasan kenapa materi ini menjadi tepat disampaikan oleh beliau, melebihi kita semua. Kemudian yang kedua begini, sekarang ini zaman post-truth. Ya. Yang benar itu tidak penting, yang penting viral. Nah, latar belakang Pak Helius sebagai doktor sastra, ya, yang saya kira banyak bergelut dengan teori-teori postmodernisme, postkolonial dan sebagainya, ini cocok untuk membawa kita ke alam diskusi yang kira-kira bisa mendekatkan ke konteks hari ini dengan sementara beberapa peristiwa itu kan sudah berlalu. Nah, karena itu saya meminta kita semua benar-benar mengikuti ini dengan baik, ya. Jangan menganggap bahwa ini sesuatu yang sesuatu yang herediter ke badan kita sebagai penyelenggara sehingga tidak perlu lagi kita diskusikan. Tidak, Pak. Ini adalah sesuatu yang harus kita diskusikan karena ada pertanyaan sesungguhnya bagi saya. Bukan cuma ini keharusan atau pilihan, bukan. Kita sekarang ini diskusinya begini. Menurut saya, kalau ingin saya tambahkan untuk menjadi pokok-pokok diskusi dan pertanyaan nanti yang akan dibahas, integritas ini apakah dia sesuatu yang dinamis di ruang yang hidup di pekerjaan atau dia sesuatu yang sudah beku sebagai dogma maupun sebagai peraturan yang ada di dalam peraturan kode etik. Nah, ini menarik untuk dibahas karena aksentuasi di lapangan rentan menyebabkan terjadinya pelanggaran yang justru itu merugikan. Sebenarnya tidak merugikan penyelenggara, tidak mengganggu
independensi kelembagaan, tetapi seringkali mengganggu kinerja kelembagaan karena diberitakan secara viral. Ya. Sementara pada sisi yang sama, kita tidak bisa melakukan pembelaan atau klarifikasi serta-merta terhadap persoalan ini. Saya ingin menyebut contoh kejadian yang misalnya di Buton Tengah. Ya, ketika muncul berita misalnya Pak Helios, ini kita buka aja, ini kan ini diskusi. Dan ini tidak ada yang kemana-mana, kita mengetahui semua peristiwanya, walaupun kita tidak mengetahui tentu secara lengkap dibandingkan Pak Helios. Misalnya ketika di demo, berbagai narasi muncul. Ada yang menulis demo dikepung, tapi ada juga yang mengambil angle dari sisi yang berbeda. Nah, ini kan kemudian menguatkan alasan orang, dalil orang, argumentasi orang untuk melaporkan ke DKPP bahwa terjadi pelanggaran di sana. Sementara setelah diperiksa oleh DKPP, ya ternyata memang pelanggaran itu ada, tetapi tidak separah yang didalilkan oleh pengadu. Nah, inilah semua yang saya kira selain saya setuju bahwa integritas ini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Tetapi yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu kita harus bisa mengelaborasi, mendiskusikan apakah integritas itu sesuatu yang hidup dan dinamis di dalam interaksi di lapangan, atau dia sudah menjadi norma yang beku, tertinggal dalam peraturan DKPP. Saya kira itu pengantar dari saya. Semoga masih banyak ide-ide dan pikiran-pikiran lain yang lebih konstruktif untuk membedah hal ini secara lebih baik dan lebih berkualitas. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan atas pengantar dan pengarahan kita pada konteks yang lebih relatif. Kini kita akan mendengar materi utama dari narasumber kita, Pak Dr. Helios Udayana, seorang dosen, akademisi, praktisi, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah. Beliau akan mengurai secara mendalam pentingnya integritas, netralitas, dan konflik kepentingan dalam pengawasan pemilu. Kepada Bapak Dr. Helios Udayana, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak moderator kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga pada kesempatan hari ini beliau sebagai pemantik diskusi. Tadi beliau Pak Ketua sudah banyak menceritakan terkait dengan bagaimana integritas, kemudian bagaimana sanksi etik yang diberikan, sehingga menurut saya memang diskusi hari ini akan hidup. Karena Pak Ketua begitu tidak sekedar hanya merangsang wawasan berpikir kita yang kepingan-kepingannya saat ini kita kumpul kembali setelah 4 bulan kita jeda 5 bulan, maka kita install kembali cara berpikir kita terkait dengan masalah integritas. Jadi diskusinya akan menarik dan sebentar saya yakin banyak ruang-ruang kosong diskusi itu akan hidupkan oleh Pak Ketua karena beliau ini punya pengalaman banyak. Saya kagum dengan beliau karena Pak Ketua ini bicara penyelenggara pemilu saya kira sudah melampaui jajaran penyelenggara pemilu Sulawesi Tenggara. Beliau sudah punya prestasi yang sangat luar biasa sehingga mudah-mudahan dan kemampuan saya yang terbatas kita akan banyak mendapatkan pengimbangan pengetahuan dari beliau. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Pak Indra, Pak Haji Heri, Pak Bahari, dan Ibu Dharma. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Tenggara bersama
Bapak Ibu Kabak, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Nusa Tenggara yang mengoperasikan kegiatan ini insya Allah berjalan dengan baik. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir, Kepala Sekretariat dan Kepala Sekretariat serta jajaran staf di Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmat pengetahuan, kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan diskusi kedua. Tadi Pak kita sampaikan, dan yang pertama kayaknya ini buton tengah. Kami diberikan beban dengan topik integritas bukan pilihan, tapi keharusan. Dan pembahasannya adalah menjaga netralitas dan konflik kepentingan. Ada sebuah testimoni sebetulnya bahwa untuk kepentingan apa pemilu itu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan pemilu itu menjamin hak-hak daripada rakyat atau mengakomodasi daripada kepentingan rakyat. Ini menarik. Saya melihat bahwa Bawaslu Provinsi membuat program ini sangat menarik sekali. Saya melihat satu sisi pertama adalah tadi sampaikan untuk mengembalikan pengalaman kita sebelumnya, serpian-serpian kita sebelumnya, di mana masa non tahapan ini kita hampir dibilang kita vakum. Tapi Bawaslu Provinsi melalui Pak Ketua begitu responsif, cepat menangkap. Di samping untuk kita penguatan kemampuan kita juga adalah melihat iklim demokrasi kita hari ini yang sedang ramai-ramainya. Menjadi sebuah dialektika di media-media, ada diskursus di sana, baik dari kelompok yang dari orang-orang hukum, orang-orang politik, termasuk masa sipil lainnya. Misalnya munculnya putusan Mahkamah 135. Yang ini saya mengatakan berimplikasi pada integritas dan etik pada penyelenggara pemilu. Sebelum sama pembahasan, saya ingin menyampaikan begini. Sedikit seantar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu memberi dampak yang sangat luar biasa bagi penyelenggara pemilu. Di satu sisi, putusan Mahkamah itu bagi para politisi, bagi para orang-orang hukum, menilai bahwa putusan Mahkamah itu adalah sebuah kontradiktif, adalah sebuah pelanggaran, melanggar Undang-Undang Negara Indonesia 1945 di pasal 22E ayat 1, 2 dan 1 dan 2. Tetapi sisi lain, bahwa bagi masyarakat sipil yang memperjuangkan sebuah demokrasi tentang integritas tadi juga masuk di dalamnya adalah menganggap bahwa ini adalah sebuah masa transisi demokrasi. Demokrasi kita harus lakukan sebuah perbaikan untuk menuju pada pemilu tahun 2029. Putusan MK 135 terkait pemisahan pemilu daerah dan pemilu nasional yang kontraproduktif, kontras ini, tentunya saya mengatakan memberikan angin segar bagi penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena kita pemilu tahun 2029 itu kita hanya akan dilakukan 3 surat suara. Ada pemilihan DPR RI, DPD, dan pemilihan presiden. Kemudian 2023, 2031 itu ada pemilihan DPR provinsi, kabupaten, gubernur, dan bupati dan wali kota. Ini sebuah angin segar bagi kita negara pemilu. Tapi juga sekaligus sebuah tantangan. Saya tidak akan bicara lebih jauh tentang kontradiktif itu.
Nanti sebentar ada Pak Ketua orang politik yang paham politik banyak pengalaman beliau. Ada juga Pak Indra orang hukum yang banyak paham. Kita punya guru hukum di Bawaslu. Tapi paling tidak bahwa apa kira-kira yang harus disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bawaslu sebagai pengawas pemilu menghadapi pemilu 2029 dan 31. Tentunya tidak bisa kita lepaskan dari rekam jejak sebelum-sebelumnya. Saya tidak akan masuk tadi lebih jauh tentang teori postmodern kolonialisme, tapi saya hanya masuk pada persoalan bahwa untuk mengantarkan kita menghargai suara-suara rakyat, kedaulatan rakyat, maka kita benar-benar harus mempersiapkan diri tidak hanya pada aspek literasi, pengetahuan, tetapi kemudian adalah tadi Pak Ketua bilang integritas. Itu paling penting. Apa kira-kira yang dimaksud dari integritas? Saya kira kita bisa buka sama-sama baik di KBBI maupun di perspektif lain, tapi paling tidak bahwa integritas itu sederhananya adalah sebuah kejujuran, konsistensi kita dalam menjalankan tugas. Ada keselarasan antara tindakan dan apa yang kita lakukan di lapangan. Itu. Jadi kalau kemudian kita punya integritas, kita lakukan dengan baik. Bagaimana cara mengimplementasinya? Di Bawaslu, ruhnya Bawaslu itu cuma dua saja. Adalah pencegahan dan penindakan. Pada periode sebelumnya, di Bawaslu itu namanya penindakan itu menjadi mahkota. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran aparatur sipil negara, kalau ada pidananya masuk Gakumdu, kita periksa, tindak, lalu termasuk lain-lainnya. Tapi setelah saya melihat ada problem. Apa problemnya? Misalkan begini, undang-undang itu yang saya tahu, ketika sudah mulai dimunculkan di ruang publik, maka itu adalah wajib untuk dilaksanakan dan dikena siapa saja. Undang-undang pemilu misalkan. Undang-undang pemilu bicara money politik, itu kita bicara pemberi itu dikena sanksi. Sementara penerima tidak dikena sanksi. Tetapi di undang-undang pilkada, pemberi penerima itu dikena sanksi pidana. Saya tidak membahas sebuah disparitas atau dikotomi antara kedua hal itu. Tapi paling tidak problemnya bahwa ketika kita menerapkan aturan secara hukum, secara murni misalkan, dan konsekuen, maka selalu saya bayangkan kalau di Buton Tengah itu, termasuk lainnya mungkin, banyak orang yang bisa dikenakan dengan pasal-pasal demikian. Karena tadi, di dalam percaturan demokrasi ini, terlalu banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Ada kepentingan partai politik, ada kepentingan para calon, pemilih. Nah, bagaimana menjembatani semua ini adalah penyelenggara pemilu yang menjadi harapan daripada membangun sebuah demokrasi. Di Undang-Undang 7 kita diberi di asas itu diberikan kita ada 11 poin. Tapi dari 11 itu yang saya coba tangkap ada 2, bicara integritas dan bicara profesionalisme. Penyelenggara pemilu kalau bekerja integritasnya betul-betul tidak terjaga dengan baik, maka tadi bilang Pak Ketua, insya Allah semua itu akan berjalan dengan baik. Tapi manakala integritasnya dipertaruhkan atau ya mungkin kita pakai cara pandang bahwa manusia ada tempatnya lupa dan hilaf, maka itu akan menjadi konsekuensi bagi output demokrasi sendiri. Oleh karena itu, integritas harus betul-betul dijaga dengan baik. Kadang-kadang macam peserta pemilu parpol, ada potensi
bagaimana mereka mempengaruhi penyelenggara pemilu agar mereka meninggalkan integritas mereka. Sehingga penyelenggara pemilu itu sudah mereka tidak netral lagi. Ada imparsialitas di sana. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita. Tidak bisa kita menafikan, tadi Pak Ketua banyak dia masih aktif. Masih aktif. Mati. Dia kenapa mati semua? Semua. Aktif Pak Ketua, aktif. Masih tapi? Kok nggak bisa? Lanjut Pak Dokter, lanjut. Lanjut Ketua. Oh ya, baik. Lanjut. Maaf, mungkin kami di sini jaringan Buton Tengah kurang bagus ya. Kalau saya lihat di media sosial dah lama memang di situ Buton Tengah. Karena katanya Pak Bupati dia mau ke Wamengkoli nanti jagain mobil dinas. Ini kira-kira sudah akan bagus lah itu. Kan depan kantor Bawaslu lewatnya. Lanjut Pak Ketua. Pas bahas integritas langsung hilang jaringan. Udah bisa? Udah? Oke, bisa nih. Oke, baik. Saya lanjut sedikit saja. Kasih slide terakhir aja. Slide terakhir aja. Ya. Jadi tadi memang itu mohon maaf kami di Buton Tengah mungkin jaringan kurang bagus. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa memang integritas itu sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan kita baik pada aspek pencegahan maupun penindakan. Kalau bicara pengalaman, saya kira tadi Pak Ketua sudah jelaskan. Saya ini mungkin sedikit saya lepas saja. Saya ini mungkin sudah yang diadukan DKP Sulawesi Tenggara sudah yang paling terbanyak itu adalah saya di Bawaslu. Tapi saya tetap pada pendirian saya bahwa saya benar-benar bekerja itu adalah menjaga integritas dan profesionalisme saya. Bahwa kemudian kalau juga terlalu kita kaku dalam menerjemahkan regulasi, melaksanakannya di lapangan, maka tentunya juga ada keraguan-keraguan dalam melakukan tindakan. Karena satu sisi kita akan berpikir
saya salah bertindak, DKPP pasti akan mengetikan saya. Tapi saya prinsip bahwa sepanjang pengetahuan saya, rasionalitas saya melihat sebuah objek masalah dan tidak keluar dari pakem regulasi yang ada, maka saya tetap bekerja mengikuti rel yang ada. Bahwa kemudian ada laporan, ada kesukaan masyarakat, saya kira dalam demokrasi itu adalah sebuah spektrum, sebuah hal yang biasa, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak kita bekerja menegakkan kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Bahwa rakyat itu benar-benar kita berikan, apa tadi Pak Ketua bilang, kita bangun kepercayaan kepada mereka. Bahwa Bawaslu benar-benar bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ini momen bagi kita menjelang pemilihan 2029 dan 31, bahwa menjaga visi misi Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya, tentunya kita harus awali dari internal Bawaslu sendiri. Aduh, mati lagi. Mati, kedengaran. Lanjut Ketua. Ya. Lanjut kok. Ya, jadi menjelang 2029 sampai pemilihan nasional dan 2023 pemilihan daerah itu, kita benar-benar harus menyiapkan diri dengan baik. Ini suatu nikmat bagi kita penyelenggara pemilu diberi oleh negara, sekaligus juga sebuah tantangan bahwa kita tunjukkan visi misi Bawaslu sebagai lembaga terpercaya itu kita harus mulai dari bawah. Misalkan contoh, saat kita melakukan seleksi di tingkat PPR, TKD, Panwascam, itu betul-betul kita mencari orang-orang yang pertama punya kapasitas, integritas, kemudian punya kapasitas. Kalau semua keduanya sudah bisa terakomodir, saya yakin tinggal penguatan-penguatan secara internal yang kita berikan kepada mereka sehingga benar-benar pelaksanaan pemilu itu berjalan demokratis sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira Pak Ketua singkatnya begitu dulu, nanti kita kembangkan lebih jauh dan Pak Ketua bisa beri kita pencerahan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter. Terima kasih Pak Helius atas sedikit dari pemaparannya karena terganggu dengan kendala yang terjadi di Buton Tengah ini. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab dari mungkin dari atau dari kabupaten yang kita buka sesi bertanya. tanya jawab ini dengan tiga pertanyaan terlebih dahulu. Bisa kita bertanya Kak? Ya. Aduh, Buton Tengah, kenapa kita belajarnya begini? Ya, yang mau bertanya dari sebut nama dan kabupatennya. Oke, jadi biasa aja. Kabupaten apa tadi? Provinsi saja, provinsi bisa kan? Oh, dari provinsi ya? Aduh, tim kabupaten dan tim kasihannya. Kabupaten kena tim Aduh, tim kabupaten. udah kan itu kan? Pakai yang jam pakai wifi sudah. Oke.
Silakan Pak. Silakan Pak Untuk Pak untuk Pak Bahari. Memberikan pencerahan gitu. Memberikan pencerahan. Apa lagi kamu? Belum masuk? Hah? Belum ada? Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan dari narasumber? Konawe Selatan. Iya. Sebut nama dan Aduh, bahas nih. ya Bu Hasni. Terima kasih. Saya Hasni dari anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin ini bukan suatu pertanyaan mendasar ya. Yang terhormat yang saya hormati pimpinan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, staf sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Mungkin saya hanya Pak Helius, mungkin pengalamannya yang selama ini sudah beberapa kali DKPP dan itu masih lolos. Ini mungkin suatu termasuk penyelenggara pemilu yang terkuat di Sulawesi Tenggara. Maksudmu apa? Masalah integritas. Nah, saya hanya ingin Pak Helius ini berbagi kepada kita semua untuk menjaga integritas kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena saya tahu Pak Helius ini karena memang kita sama-sama dari penyelenggara pemilu dari 2014 mungkin ya untuk Pak Helius ini. Saya hanya ingin menanyakan bahwa bagaimana strategi Pak Helius dalam menerapkan integritas ini penyelenggara pemilu untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja kita itu di lingkungan kerja Bawaslu terutama di Bawaslu Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara ini. Dan kita tahu bersama beberapa besar kira-kira pengaruh loyalitas terhadap atasan atau partai politik dalam mengganggu integritas penyelenggara pemilu. Itu saja mungkin bisa mungkin memberikan gambaran kepada kita semua tentang budaya yang diterapkan untuk memperkuat budaya integritas kita di lingkungan kerja kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya apakah ada lagi? Kita buka sesi ini dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oh ya, dari Kolut Konawe Utara. ya. Dengan nama siapa Pak? Rusdi. Panjang terus. Moderator. Ya. Silakan Pak Rusdi dari Kolaka Utara. Baik, terima kasih banyak Pak atas Pak Moderator kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. siang. Mukanya kasih kelihatan. Kelihatan Pin? Enggak ada mukanya. Itu baru kelihatan. Ada Pak. Yang terhormat Ketua Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,
Yang saya hormati eh, Kepala Sekretariat beserta staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang saya banggakan rekan tua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara serta dengan rekan-rekan staf. Sedikit kami ini hanya mau berbagi, minta tipsnya Pak Ketua Bawaslu Buten, Pak senior kami, Pak Dokter. Berbicara soal integritas, mungkin seringkali sudah kita dengar sebagai pengawas pemilu, ini adalah kata kunci, bahkan jadi slogan bagi pengawas pemilu. Tetapi kita ketahui bahwa dalam prakteknya menjaga integritas itu seringkali penuh resiko, baik itu secara sosial, psikologis, bahkan kadang keprofesionalan kita. Ada kalanya kita harus tegas, tapi di tengah tekanan dari berbagai pihak. Nah, apalagi kalau yang menggoda ini adalah pihak yang punya pengaruh besar. Nah, tips saya Pak Ketua, mungkin dalam pengalaman Pak Dokter ini memimpin Bawaslu Buten, di mana banyak tantangan yang berat dalam menjaga integritas itu muncul. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya Bapak tetap bisa berdiri teguh tanpa kompromi, terutama saat yang kita hadapi bukan pelanggaran aturan, tetapi juga relasi pribadi, bahkan tekanan sosial. Mungkin itu saja Pak Dokter, minta tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi yang wabarakatuh. diberikan. Satu lagi mungkin, satu lagi. Kita buka untuk satu pertanyaan lagi. Silakan untuk teman-teman di kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara. Oke, cukup dua mungkin ya kalau ada. Cukup dua dulu. Oke. Kalau tidak ada, Konsel. Muna. Oh iya, ya, kita dari Muna. Silakan untuk dari Muna. Ampun saya. Pak Afzal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi. Yang saya banggakan, yang saya hormati pemateri, Pak Dokter, Ketua Bawaslu Buton Tengah. Mana Alan nggak? Dengan kegiatan Zoom pada siang ini dengan menghadirkan pemateri Pak Dokter, ini sangat luar biasa karena beliau juga ini Pak Dokter ini soal pengalaman kepemiluan terkait integritas penyelenggara ini sudah tidak diragukan lagi. Karena pilkada kemarin beliau sangat teruji. Yang menjadi pertanyaan saya sedikit mungkin ke Pak Dokter. Siap, Om. Terkait pilkada kemarin kan di Buton Tengah, gimana menurut Pak Dokter menguji integritas teman-teman penyelenggara di Buton Tengah, khususnya di teman-teman Bawaslu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kita akan dari pertanyaan nomor satu tadi dari Basni dari Kolut tentang strategi Buton Tengah untuk menerapkan nilai-nilai integritas. Oh, dari Konsel.
Baik, Konsel, strategi Butuan Tengah untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam pengawasan di Bawaslu. Yang kedua dari Pak Rusdi tadi, Kolaka Utara, tips untuk menangani yang bertentangan di Bawaslu terkhusus di Butuan Tengah. Dan yang ketiga tadi dari Pak Iqbal Munah, bagaimana menguji integritas staf-staf yang ada di Butuan Tengah ini. Kepada Pak Dr. Helius, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Sahabat saya Ibu Hasni dari Konsel, ada sahabat saya Pak Rusdi dari Kolut, dan juga sahabat saya Bram dari Una. Ini kalau sebetulnya Ibu Hasni, kemudian Pak Bram ini adalah sahabat lama kami di Bawaslu sejak 2000, sejak lama. Dan integritas, saya yakin keduanya ini lebih, karena teman saya Ibu Hasni sebagai ketua konsil itu apa namanya luar biasa. Kemudian juga Muna yang kita kenal pilkadanya luar biasa, mencatatkan rekor sejarah nasional. Bagaimana di Muna itu dilaksanakan sampai PSU berulang-berulang, PSUU namanya. Sehingga kemudian kalau kita bicara integritas, saya kira kita semua sudah sama-sama mengetahui kapasitasnya. Tapi dari aspek secara subjektif saya dalam melaksanakan tugas-tugas baik pencegahan maupun ke dalam penindakan, yang saya paham pertama bahwa saya melaksanakan tugas kepemiluan ini untuk kepentingan siapa. Yang kedua, bagaimana saya menjamin pastikan bahwa hak-hak masyarakat juga itu dapat terakomodir dengan baik. Nah, pegangan saya adalah merujuk kepada Undang-Undang 7 2017. Tadi kita sampaikan di pasal 3 itu sudah sangat jelas. Ada 11 poin yang menjadi ruh daripada penyelenggara pemilu. Kemudian saya inkludkan ke dalam dua hal, yaitu integritas dan profesionalisme. Bagaimana integritas? Kalau secara subjektif, bahwa di dalam kontestan kepemiluan ada 3 sampaikan tadi, ada peserta pemilu, di dalamnya ada parpol, ada calonnya, ada pemilihnya, ada penyelenggara pemilu. Ini harus dijawab. Konflik kepentingan, bahwa kita tidak bisa menafikan sebuah fakta dan realitas bahwa dalam proses misalkan rekrutmen itu biasanya banyak kepentingan masuk ke sana. Ada yang pura-pura ingin membantu dan sebagainya. Lalu kemudian setelah mereka menganggap bahwa telah membantu mereka, lalu kemudian mereka cara pandangnya pun sudah mulai sebagian dikikis, dipengaruhi oleh mereka-mereka yang kepentingan. Hal lain misalkan, kita temukan banyak di level-level tingkat bawah, para peserta pemilu itu, parpol itu, para calon itu mempengaruhi orang-orang di bawah. Kita punya pengawas TPS kita punya PKD kita, kemudian kita punya panwaslu kita, dengan kadang-kadang hadir dengan kekuatan besar. Ini memang sesuatu yang sangat dilematis. Dilematisnya apa? Tadi saya bilang kita adalah tempatnya hilaf dan lupa juga sebagai manusia. Ini tidak bisa kita menafikan. Faktor-faktor itu selalu menjadi tantangan. Tapi bagi kita, saya kira dengan pendekatan, terlepas pendekatan kita punya pendekatan keyakinan kita, juga adalah pendekatan kearifan lokal kita, semua kita miliki itu. Bahwa semangatnya nawaitunya dalam rangka membangun daerah, untuk dalam rangka menciptakan demokrasi yang baik, melahirkan pemimpin yang berkualitas, maka kita harus benar-benar
berpegang teguh pada prinsip itu. Meskipun si A menyatakan si B menyatakan C, itu adalah bagian dinamika, silakan orang bisa bercerita. Tapi kita tetap pada fokus pada apa yang kita lakukan. Pengalaman saya awali selalu dari bawah. Mulai pertama panwacam saya wanti-wanti memang ketika Anda masuk benar-benar menjadi sepanwacam, dua hal yang menjadi fokus saya. Satu, integritas berdasarkan rekam jejaknya, kemudian profesionalismenya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Karena dengan dua itu kemudian saya berkeyakinan tinggal kita berikan penguatan-penguatan secara internal kepada mereka sehingga mereka insya Allah mudah-mudahan mereka bisa mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, tentunya kita sering-sering saya melakukan diskusi dan teman-teman, saya berbagi pengalaman-pengalaman mereka, karena yang paling menantang itu adalah adanya kepentingan-kepentingan dari orang-orang besar yang punya kepentingan. Kepentingan itu tidak ada cara lain kita bisa bendung hanya dengan cara tadi keyakinan kita dan asas kita pertaruhan kita punya profesionalisme kita dalam menjalankan mengawasi baik aspek pencegahan maupun pada aspek penindakan. Jadi saya kira sahabat saya Ibu Hasni yang sudah pengalaman, saya kira luar biasa Pak Om Bram yang sangat-sangat luar biasa saya kagumi karena banyak mengambil pengalaman dari beliau, termasuk juga Pak Rusdi tadi, bahwa kita memang tidak bisa lepas dari sebuah kepentingan. Tapi itu sebuah dinamika, sekali lagi kita kembali pada asas kejujuran kita, konsistensi kita dalam melaksanakan tugas di lapangan. Saya kira nanti Pak Ketua yang sempurnakan saya kekurangan saya. Saya kembalikan, terima kasih. Silakan Pak Ketua. Jadi begini mungkin Pak Materi, izin. Boleh. Artinya begini penjelasan tadi itu mungkin berdasarkan subjektivitas dari Pak Dokter. Tapi yang kami butuhkan ini integritas secara umum, artinya secara utuh yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Integritas ini kan tidak hanya berlaku ke penyelenggara atau dalam hal pelaksanaan pilkada. Dari pergaulan sehari-hari juga harus punya integritas. Jadi itu mungkin maksud saya Pak Dokter. Siap. Artinya integritas secara umum. Pak Ketua yang bantu. Enggak, begini, maksudnya kan Pak Dokter ini kan pemateri. Begitu. Apalagi kan Bawaslu Provinsi kalau menunjuk Bapak sebagai pemateri kan pasti sudah tidak diragukan lagi. Gitu. Ada titipan di Wakoram bukan nih Pak Ketua? Pak Kabak. Artinya supaya ini diskusi juga punya poin. Begitu maksud saya. Saya kembalikan. Mana narasumber? Mungkin Ketua Buton mungkin ada yang mau bertanya, Ketua Buton sama Busel. Narasumber lagi pipis. Udah kedengaran kayaknya saya. Kedengaran. Hilang jaringannya Barangka. Moderator, penanya selanjutnya Kota Kendari ya. Halo. Materi kabur. Tidak terdengar suaranya. Penanya belum. Masih antri penanya ini Jadi, saya kira begitu Om Bram ya. Oke, selanjutnya Kota Kendari, moderator izin. Masuk. Uji. Terima kasih. Uji beliau, uji.
Untuk selanjutnya dari Kota Kendari. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pimpinan yang hadir pada Zoom kita kali ini. Yang saya hormati Kepala Sekretariat, para kabak dan pejabat administrasi maupun fungsional di Bawaslu Provinsi. Yang saya hormati kawan-kawan kabupaten kota, komisioner, dan staf yang bergabung pada diskusi kita. Menarik memang diskusi kita pada kali ini. Temanya sangat tepat soal integritas, juga narasumbernya tepat. Jadi saya sebenarnya berharap bahwa karena narasumbernya ini adalah dalam jenjang akademik itu sudah doktor, maka ya bisa dikualifikasi sebagai ahli, itu secara otomatis. Maka diskusi kita ini saya berharap bahwa bisa melahirkan mungkin ada definisi-definisi baru atau gagasan-gagasan baru terkait dengan ukuran-ukuran integritas. Karena kalau sudah doktor yang bicara pasti melahirkan teori baru, kira-kira seperti itu. Yang kedua, saya sebenarnya banyak mau menimba tadi, tapi apa ya problemnya ketika narasumber kita membahas integritas selalu lari signalnya. Dan oleh karena itu saya berharap bahwa mudah-mudahan narasumber kita ini benar-benar ada di Buteng, tidak ada di tempat lain. Karena jangan sampai pengaruh ketiadaan signal ini juga gangguan karena memang berada di tempat lain. Tapi saya sudah lihat tadi berdampingan dengan moderator. Ada anunya, berarti sudah dipastikan bahwa berada di tempat. Yang ketiga, saya juga mau menyampaikan begini, kalau kita bicara ukuran integritas, saya kira kita mulai dari hal-hal kecil lah. Saya teringat pada diskusi kita minggu lalu di episode pertama, ada itu pernyataan Pak Indra pada saat itu sebagai narasumber yang mengatakan bahwa ukuran persoalan berpakaian setiap hari kerja saja itu memang sudah diatur. Dan mesti kita imani, misalnya soal hari ini hari Kamis, mestinya kita harus pakai batik. Hari Rabu itu pakai pakaian putih. Nah hari ini narasumber kita ini pakai pakaian putih. Apakah ini juga tidak berpengaruh terhadap hal-hal yang terkait dengan integritas kita? Padahal hal-hal kecil saja. Nah, ini soal itu. Yang berikutnya begini. Integritas kita itu kan, integritas itu pasti kalau definisinya kita sudah baca semua, baik di KBBI maupun secara terminologi, juga para ahli. Dan memang erat kaitannya dengan profesionalitas. Dan kalau kita lihat, integritas itu bagian dari ukuran profesionalitas kita terkait dengan integritas. Misalnya tadi soal kita di awal sudah menandatangani pernyataan siap bekerja penuh waktu misalnya. Ini bagian dari fakta integritas kita. Nah, apakah kemudian ukuran-ukuran bahwa ini menjadi introspeksi diri kita atau kemudian menjadi bagian penilaian lain, misalnya ternyata kita lebih banyak berada di tempat lain misalnya, di luar dari wilayah. Apakah itu bisa dikategorikan sudah melanggar dalam tanda kutip integritas kita, sudah dilanggar, kita sudah melanggar integritas dalam tanda kutip, padahal persoalan dalam hal-hal kecil saja. Makanya kemudian kalau menurut saya bahwa ukuran integritas itu kembali ke introspeksi diri kita masing-masing dulu. Memang kadang-kadang kalau kita bicara etik, dibawa ke etik di KPP itu kan tergantung. Tergantung ada yang mengadukan, ada apa. Tapi dari hal-hal keseharian kita misalnya, itu saya kira sudah bisa menjadi ukuran-ukuran. Kemudian menarik topik kita yang selanjutnya adalah soal ditambahkan dengan konflik kepentingan. Misalnya tadi. Ini juga erat kaitannya pasti dengan soal integritas kita. Dalam hal-hal kecil saja misalnya, kita berfoto dengan seseorang yang sudah nyata bahwa orang ini keberpihakannya jelas dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Apakah itu juga menjadi bagian-bagian terkecil dari soal integritas kita sudah langgar sesungguhnya dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah saya juga minta Pak Dokter selaku narasumber, ini tadi disinggung dalam materinya soal bagaimana sih rekrutmen terutama badan induk kita itu supaya
mereka itu menjadi penyelenggara pemilu yang kita rekrut ini adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas misalnya. Menurut Pak Dokter kira-kira apa sih ciri seseorang yang bisa kita nilai lebih awal bahwa orang ini berintegritas atau tidak? Ini erat kaitannya dengan soal rekrutmen misalnya, Badan Edok. Kan kadang-kadang kita baru ketemu orang, tapi ada enggak ciri tertentu? Ciri-ciri yang bisa memberi gambaran kepada kita bahwa orang ini berintegritas atau tidak. Gitu. Jadi mohon pencerahan Pak Dokter kepada kami semua terkait dengan beberapa hal tadi supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran terutama buat diri saya pribadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya bisa ya kita buka untuk satu lagi pertanyaan. Ya, kalau sudah tidak ada, kami beri waktu untuk narasumber. Konsel. Oh ya, Konsel. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator yang memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami banggakan dan kami sayangi Ketua dan anggota Bawaslu se-Kabupaten Sulawesi Tenggara beserta rekan-rekan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi dari awal saya menyimak materi yang disampaikan narasumber, materinya sangat berbobot, sangat luar biasa. Seperti saya mendengarkan seorang dosen memberikan mata kuliah 4 SKS kepada saya. Kalau berbicara integritas, secara normatif tadi Pak Ketua sudah menjelaskan, kalau integritasnya Pak Ketua, saya tidak meragukan lagi karena sudah terbukti beliau dari tahun 2015, kalau tidak salah nyimak tadi, sudah jadi penyelenggara, sampai sekarang masih jadi penyelenggara, walaupun ada sidang DKPP, putusannya tidak sampai memberhentikan beliau sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah. Ini membuktikan bahwa beliau integritasnya sangat sudah teruji. Sebenarnya tadi sudah ada, saya sempat tadi mau bertanya tapi tidak diberi kesempatan, tapi diberikan kepada Buton Tengah. Pertanyaan tadi saya itu sudah ada yang beberapa diulangi oleh teman-teman saya dari kota-kota, begitu sangat tajam pertanyaannya, sudah mewakili, tapi saya di sini ingin bertanya terkait pendekatan spiritual. Saya ini sangat mengidolakan Ketua Buton Tengah. Karena dia ini cara berspeakingnya sangat luar biasa narasi-narasinya. Saya ingin terkait pendekatan spiritual, mungkin bisa nggak berbagi tips amalan-amalan apa yang selama ini Pak Ketua lakukan sampai bisa jadi penyelenggara dari sudah berapa tahun, kurang lebih 2 periode. Ya, mungkin bisa saya ikuti amalan-amalan, apakah puasa sunnah Senin Kamis atau apa begitu Pak Ketua. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertapa di gua Waalaikumsalam di guanya warahmatullahi Buton Tengah. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Di sini kami persilakan untuk Pak Helius untuk menjawab pertanyaan dari Kota Kendari dan Konsel dari Pak Siambu. Ya. Saya
Kedengaran suaranya model anu. Narasumber. Narasumber tidak kedengaran suaranya. Baik, pertanyaan saya ulang. Pertanyaan sahabat saya Zainuddin, Ketua Kota Kendari yang teman saya angkatan 2016, tangguh dan sangat luar biasa. Saya dengan beliau ini saya banggakan adalah pada aspek penanganan pelanggaran yang sangat luar biasa. Saya banyak konsultasi hukum dengan beliau terkait apa-apa yang menjadi keputusan sebuah kajian saya, karena memang tadi saya memang backgroundnya adalah orang tadi pagi itu bilang saya orang sastra, jadi mungkin kalau bicara teori posmo, teori kesolian mungkin itu masih bisa sedikit. Tapi paling tidak saya kembali bahwa terkait dengan integritas ini, saya punya cara pandang itu ada dua saja. Satu adalah keyakinan saya, keyakinan pengetahuan saya, kemudian adalah saya punya profesionalisme saya dalam bekerja. Makanya saya mulai dari perekrutan misalnya. Perekrutan. Saya tidak melihat di backgroundnya dari mana dia, saya tidak melihat itu. Pendekatan yang saya lakukan adalah saya ingin tanyakan terkait dengan bagaimana dimulai dari cara berkomunikasi, akan ketahuan semua pengalaman dia dan sebagainya. Itu saya lihat rekam jejaknya. Jadi kalau sudah menjadi unsur dua hal tadi tentang kejujuran dan kemudian konsistensinya dalam bekerja, profesionalismenya, saya itu berkeyakinan bahwa itu akan sangat bagus. Maka itulah yang kita ambil. Kemudian dalam perjalanannya, kita tentunya saya biasa kalau masa tahapan itu biasanya saya hampir tiap hari. Kalau tidak keluar daerah, misalkan itu jalan, saya selalu di lapangan terus. Tidak pernah saya berada di ruang kerja. Saya jarang sekali duduk di meja saya. Saya jalan, saya diskusi dengan saya punya panwacam saya, dengan tokoh-tokoh di kampung-kampung, ada kepala desa dan sebagainya. Di mana saya berada, saya diskusi baik masalah pemilu, masalah undang-undang pemilu dan regulasi, pas perintakan. Tapi tujuan saya adalah pada aspek pencegahan. Sehingga saya mengarahkan kepada seluruh jajaran saya di bawah itu supaya kita mengedepankan pencegahan. Nah, dengan pencegahan seperti itu, maka langsung terpatri dalam dirinya. Ketika tiba-tiba, tidak bisa kita nafikan, ada tiba-tiba ada yang berkomunikasi, membangun komunikasi dengan kita. Itu tidak bisa dinafikan. Bahwa ada cara pandang lain, cara pandang yang negatif, positif adalah biasa dalam berdemokrasi. Tapi kita tetap pada keyakinan kita bahwa kita bekerja dengan jujur dan tulus. Dengan konsep kejujuran ketulusan kita bekerja dalam rangka membangun kita punya daerah, lahirkan yang berkualitas, insya Allah saya kira tidak akan ada hambatan apa-apa. Tetapi kalau kita terpenjara oleh kepentingan lain-lain, maka itu sudah pasti akan mengganggu kita punya integritas kita. Imparsialitas kita akan mulai digoyah oleh kepentingan lain. Tentu saya bilang tadi kita adalah manusia hilaf, tidak akan mungkin kita 100% bagus. Tapi paling tidak kita memberikan yang terbaik dalam proses pengawasan, pada aspek pencegahan maupun pada aspek penindakan. Itu saya. Kalau pertanyaannya Pak Ustadz, saya kira Ustadz saya tidak mampu lagi karena saya pengagum sekularisme, jadi tidak akan connect kayaknya. Pak Ustadz nanti Pak Ketua yang jelaskan terkait itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih pada narasumber yang sudah menjelaskan apa yang jadi pertanyaan dari kita semua. Sebelumnya kita akan kembalikan ke pemantik untuk menanggapi pemateri jawaban dari pemateri saat ini. Untuk Bapak Iwan, kami persilahkan. Baik, ya. Secara jujur sebenarnya saya
Kalau dibilang kecewa sih tidak sebenarnya. Tetapi maksud saya ekspektasi saya tidak nyampe ketika misalnya Pak Helius itu tidak membahas terkait bagaimana evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan tahapan kita kemarin dan alih-alih berpindah ke putusan MK 135. Tapi oke, itu masing-masing pembicara tentu memiliki sudut pandang. Hanya mungkin secara pribadi memang agak kecewa, tetapi itu oke. Kemudian yang kedua, dalam sesi diskusi sebenarnya ada yang saya harapkan muncul dari penanya, tapi tidak muncul. Sebenarnya yang harus kita gali ini dalam sesi diskusi ini, entah ini nanti akan kita ulang atau apa nanti tema ini berulang di kesempatan berikutnya, adalah sesuatu yang apa disebutkan oleh Hasyim Asyari. Hasyim Asyari itu mantan Ketua KPU Republik Indonesia, bahwa seorang penyelenggara pemilu itu sebaiknya dia menjadi part of solution, bukan dari part of problem. Nah, ini yang kira-kira yang belum muncul di dalam diskusi kita, tetapi secara keseluruhan saya kira Pak Helius sudah secara gamblang menunjukkan kepada kita bagaimana postur penyelenggara pemilu itu begitu rentan dengan isu-isu pelanggaran netralitas. Bahkan Pak Helius dengan jujur mengakui bahwa dia adalah komisioner Bawaslu yang paling banyak diadukan, tetapi sekaligus juga dia yang paling banyak selamatkan. Nah, maka saya kira ini yang sebenarnya kalau kita masih ada waktu untuk kembali, ini triknya seperti apa dalam konteks yang seperti itu, pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan dan tidak melakukan yang kemudian berdampak pada pengaduan kode etik, persidangan kode etik, tetapi diputus pelanggarannya itu bukan soal integritas, tetapi soal profesional, ya kan? Ketika soal profesional maka berarti ini soal sikap kerja. Kalau soal integritas, ini nggak bisa. Ini sesuatu yang nggak bisa kita tawar. Artinya dari berbagai kasus yang ada sekarang, kelihatannya beliau ini selalu persoalan profesionalitas, bukan integritas. Dan ini beliau buka dengan penuh kejujuran. Harus kita akui kejujuran dan keberanian beliau membuka. Jarang orang yang bisa seperti ini. Dan saya mengaplos untuk hal tersebut. Saya kira itu tanggapan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konklusi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mendengar bahwa integritas bukan hanya slogan, tapi napas dari tugas kita. Bawaslu netralitas adalah garis batas profesionalitas yang tidak boleh dilanggar. Dan konflik kepentingan sekecil apapun harus dihindari agar kepercayaan publik terhadap pengawasan tetap terjaga. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber Bapak Dr. Helius Udaya dan Bapak Iwan Rompobani selaku pemantik dan seluruh peserta atas keterlibatannya. Saya Toto Taufik di sini mohon maaf atas segala kekurangan, yang paling utama tentang di kabupaten ini terutama. Saya mohon maaf segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tunggu Om Abdul dan bertanya. Ini kita lagi ngevaluasi. Kalau seperti ini semuanya bagus, minggu depan kita akan naikkan di kanal YouTube. Kita naikkan di kanal YouTube, orang bisa
berinteraksi lebih apa. Jadi yang giliran minggu depan Muna supaya lebih serius. Kita nanti saya mau rapat pleno hari Senin apa. Kalau ini evaluasinya pimpinan bagus, yang hari Kamis kita naikkan di YouTube, YouTube-nya Bawaslu Provinsi. Jadi bisa. Dan sekalian kalau kawan-kawan juga nanti mau live dari TikTok-nya sambil diskusi silakan. Jadi biar ini masyarakat semuanya tahu bahwa kita kerjanya bagus. Terima kasih Pak Helius. Saya mengakui jarang itu bisa dibuka yang kayak begitu. Biasanya kita bukakan yang baik-baik, yang tidak bagus-bagus kan, atau yang kurang enak jarang. Saya kira kita harus menghargai beliau atas hal yang itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Republik Indonesia. Dulu itu kemarin. Kalau mau langsung live itu kalau mau, saya andalkan kalau mudah. Saya langsung live YouTube itu. Ketua kota kapan jadwalnya? Oh jangan, sudah selesai kota minggu lalu. Mantik tim. Biar tiap minggu ketua kota enggak apa-apa. Jangan nih, cocok nih Bram itu. Saya yakin Pak Helius minggu depan bertanya juga ke Pak Bram.